Balik lagi di Fakta Fisika, dan kali ini gue bakal bahas sesuatu yang menyeramkan di bidang fisika. Bahkan seorang Albert Einstein menyebut fenomena ini sebagai sesuatu yang spooky. Ya, bahkan fisikawan pun menganggap hal ini menyeramkan, yaitu sesuatu yang bernama quantum entanglement. Tah. Nah, langsung aja. Jadi quantum entanglement itu kayak gini. Misalnya ada dua partikel nih, terus kita pisahin di kejauhan. Oke. Terus kita mau ngelakuin sesuatu terhadap yang ini. Jadi yang ini kenapa-napa. Nah, ternyata yang ini juga bisa ikut kenapa-napa. Walaupun kita pisahin mereka di tempat yang jauh banget. Yang satu di ujung alam semesta, yang satu di ujung alam semesta yang lainnya. Jadi seakan-akan mereka terkoneksi, terhubung satu sama lain. Bukan hubungan yang kayak gini. Anyway, hal yang paling menyeramkannya adalah hal ini terjadi secara instan. Ya, instan. Maksudnya apa? Mereka terjadi secara barengan. Misalnya nih, kita mau apa-apain yang ini, oke? Jadi kalau kita apa-apain nih, yang tadinya begini, dia berubah jadi gini begitu abis dia apa-apain. Nah, kita apa-apain nih, set. Dia nggak kayak yang set terus nunggu delay terus baru tek, nggak. Tapi kayak bareng. Kita apa-apain nih, tek. Ya, yang ini sama yang ini barengan terjadinya. Ini menurut fisikawan adalah sesuatu yang menyeramkan. Nah, sebelum gue jelasin kenapa hal ini menyeramkan dan kenapa hal ini mungkin terjadi, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lu harus nonton dulu video tentang superposisi, karena banyak banget basicnya bakal kita bawa dari situ ke sini. Oke, gue anggap di sini lu yang udah nonton superposisi. Sebelum bahas materinya, gue mau bahas dulu sejarahnya, karena ini cukup menarik. Jadi tahun 1920-an, 1930-an itu si fisika kuantum ini baru banget lahir, oe-oe. Dan waktu itu si fisikawan lagi gencar-gencarnya neliti si fisika kuantum, lagi di progres terus sampai di satu momen, di satu titik mereka bilang, udah cukup sampai sini, udah selesai, udah lengkap, udah nggak usah diapa-apain lagi. Tapi nggak dengan Albert Einstein. Kenapa? Karena ya kita tahu aja nih, si fisika kuantum itu kan banyak banget hal yang aneh-anehnya ya. Kayak superposisi lah, bisa ada dua tempat dalam waktu yang bersamaan, kayak multiverse lah, the collapse lah, banyak banget hal yang nggak masuk akal. Masa iya gitu kita mau terima hal-hal yang nggak masuk akal ini sebagai sesuatu yang mungkin dan udah, ya terima aja. Nggak ada penjelasan lebih lanjut lagi. Karena ya fisika ini kan sebenarnya harusnya ngejelasin tentang realita yang terjadi ya. Kayak misalnya ini terus lagi bergerak. Fisika itu harus memprediksi beberapa detik kemudian dia sampai mana. Terus ya prakteknya harus sesuai sama prediksi fisikanya gitu kan. Sedangkan di fisika kuantum ini prediksi-prediksinya pada nggak masuk akal gitu. Dengan kita menerima fisika kuantum apa adanya, berarti kita juga menerima bahwa dunia ini penuh dengan keanehan fisika kuantum. Dan makanya Albert Einstein bersama dua koleganya, yaitu Boris Podolsky dan Nathan Rosen, mengatakan tidak setuju bahwa si fisika kuantum ini penelitiannya sampai sini aja. Nggak setuju bahwa fisika kuantum itu udah lengkap, udah selesai untuk menjelaskan realita yang ada di dunia. Makanya mereka menuliskanlah sebuah paper tahun 1935. Judulnya aja udah Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? Ya, dari judulnya aja udah ketahuan banget bahwa mereka mau mempertanyakan kembali apakah si fisika kuantum ini udah komplit untuk menjelaskan physical reality. Yang mau gue garis bawahin di sini adalah mereka mengatakan not complete, bukan not correct. Artinya apa? Mereka udah menerima fisika kuantum. Mereka nggak bilang fisika kuantum itu salah, nggak. Mereka cuma bilang nggak komplit gitu, masih ada yang kurang. Mereka bukan mau mengganti, tapi mereka mau menambahkan sesuatu. Nah, mungkin lo bisa langsung tebak bahwa ya, quantum entanglement pun dimuat di dalam paper ini. Kenapa quantum entanglement ini dibawa-bawa di sini? Karena gini, mereka mau cari kekurangan-kekurangan dari si fisika kuantum nih. Mereka lagi teliti, lagi oprak-oprek. Dan salah satu yang mereka temukan dari rumus-rumus matematika si fisika kuantum yang udah ada waktu itu adalah fisika kuantum memungkinkan terjadinya quantum entanglement. Dan karena quantum entanglement ini terlalu mustahil dan terlalu menyeramkan untuk terjadi menurut mereka, mereka mau bilang bahwa ya fisika kuantum ini belum komplit. Kok fisika kuantum memungkinkan sih terjadinya fenomena yang menyeramkan ini gitu. Lucunya, ini malah jadi jalan pembuka buat kenyataan bahwa ya quantum entanglement itu beneran terjadi gitu. Nah, sebelum masuk ke entanglement, gue mau recall dulu sesuatu yang bernama superposisi spin. Okay? Dimana suatu partikel itu punya suatu properti yang namanya spin. Nah, jadi gini, kita tahu setelah suatu partikel dia mati, dia bisa ditemukan di dalam keadaan antara dia spin up atau ditemukan di dalam keadaan dia spin down gitu.
Tapi sebelum dia mati, dia di dalam keadaan superposisi dengan quantum state-nya kayak gini. Dan dia tetap dalam keadaan superposisi kayak gini. Dia tetap spin up dan spin down dalam waktu yang bersamaan. Sampai suatu saat dia mati dan ditemukan antara dia spin up atau ditemukan di dalam keadaan dia spin down gitu. Artinya yang berubah ini jadi kayak gini adalah proses pengamatan ya kan. Atau dalam kata lain, dengan kita mengetahui si partikel ini spin up atau spin down, kita merubah quantum state-nya, oke? Ya kayak yang tadi gue bilang, dengan pengamatan berarti kan kita mengetahui dia spin up atau spin down. Berarti dengan melakukan pengamatan, kita merubah quantum state-nya dari yang kayak gini, jadi kayak gini gitu. Nah, sekarang quantum entanglement itu kayak gimana? Tentunya, quantum entanglement ini membutuhkan dua partikel gitu, nggak cuma satu partikel. Jadi gue tulis aja di sini, ada dua partikel yang namanya A, dan ada partikel yang namanya B. Dimana si A ini bisa di dalam keadaan superposisi kayak gini, dan si B ini bisa juga di dalam keadaan superposisi kayak gini gitu. Tentunya, untuk si A sama si B ini bisa tersambung, terikat, punya koneksi, dan punya hubungan atau entangled, mereka butuh proses ya kan. Gak mungkin lu tiba-tiba nikah tanpa PDKT dulu, terus sempat patah hati dulu, terus ya berdebar-debar dulu, gak mungkin kan. Jadi mereka juga butuh proses. Apa prosesnya? Prosesnya adalah mereka diinteraksikan. Nah, proses ini sebenarnya sesuatu yang bisa dilakukan di laboratorium, jadi ini nggak terlalu misterius. Intinya, mereka diinteraksiin dulu, dan waktu mereka setelah berinteraksi, terciptalah hubungan itu, terciptalah entanglement itu. Mereka terikat, berhubungan satu sama lain. Gitu. Terus, fenomena apa yang ditimbulin setelah mereka berinteraksi? Fenomena apa yang ditimbulin setelah mereka entangled? Yang ditimbulin adalah kayak gini. Tiap kali kita mengamati si A dan menemukan si A ini spin up, setelah itu waktu kita amati si B selalu spin down. Terus sebaliknya juga, tiap kali kita mengamati si A dan kita nemuin dia spin down, tiap kali itu juga kita nemuin si B ini spin up. Jadi spin mereka selalu berkebalikan gitu. Oke. Tiap kali si A spin up, setelah dia mati, si B ternyata selalu spin down. Atau sebaliknya, setelah ditemukan si A-nya selalu spin down, si B ditemukan selalu spin up gitu. Nah, penggambarannya pakai jempol-jempol jemari tangan gua gini. Mereka tadinya lagi superposisi acak nih sebelum diinteraksiin. Oke. Setelah itu mereka diinteraksiin. Terus setelah itu, mereka entangled, okay? Hubungan itu tercipta. Terus, mereka dalam keadaan superposisi lagi nih sebelum dia mati. Okay? Tapi setelah dia mati, selalu tes. Ditemukan si A ini spin up, si B ini spin down. Atau tes, si A ini spin down, si B ini spin up. Gitu. Kenapa ini istimewa? Karena gini, cukup dengan kita mengamati si A, cukup kita dengan tahu spinnya si A, kita bisa langsung tahu detik itu juga spin si B apa. Tanpa kita amati si B, ya kan? Misalnya nih, si B kita simpen, terus si A kita amati, oh dia spin up. Si B nggak diapa-apain nih, si B nggak diamatin, nggak di macem-macemin. Tapi kita langsung tahu, oh si B pasti spin down nih. Kenapa itu jadi sesuatu yang spesial? Padahal kan, oh ya udah si A itu spin up, si B itu spin down, selesai. Cuma logika dasar. Nah, spesialnya adalah dengan kenyataan ini. Dengan kita mengetahui suatu partikel spin up atau spin down, kita merubah quantum state-nya, ya kan? Tadi kan kita mau mengamati si A nih. Udah jelas dong. Karena kita mengamati si A, kita merubah quantum state si A ya kan. Kita temukan dia spin up atau spin down. Tapi ternyata dengan entanglement ini, tanpa kita perlu apa-apain si B, kita juga bisa tahu spinnya apa. Atau dalam kata lain, karena kita mengetahui spinnya spin up atau spin down, kita juga merubah quantum state si B. Ya. Jadi literally kita bisa merubah si B tanpa kita apa-apain si B-nya. Gimana dengan quantum state-nya? Kalau yang tadi nih, yang di atas. Kita dengan proses pengamatan bisa meruntuhkan salah satu dari basis state yang dalam keadaan superposisi ini. Misalnya kita amati dan kita temukan dia spin up, berarti si spin down-nya kecoret ya kan. Sedangkan kalau misalnya kita temukan dia spin down, berarti yang kecoret spin up-nya gitu kan. Salah satunya akan kecoret setelah kita amati. Nah, gimana untuk yang entanglement? Yang entanglement adalah kayak gini quantum state-nya. Dimana ini adalah quantum state bersama, oke? Quantum state mereka harus jadi satu. Karena ya dengan kita apa-apain si A, si B juga ikut kenapa-napa kan. Nah, makanya gue namain si AB. Ini berkaitan sama si A, ini si B, ini si A sama si B. Oke. Ini dikalikan, dimana tadi kita tahu bahwa tiap kali si A spin up, si B spin down. Ini tiap kali si A ini spin down, si B spin up. Ini namanya tensor product, tapi nggak necessary buat gue tulis, karena ini ribet dan panjang. Dan bahkan gue bisa sederhanain lagi, jadi bentuknya kayak gini. Oke. Coba kita pakai yang tadi coret-coret lagi ya. Misalnya kita mati si A-nya ini spin up. Berarti quantum state-nya yang A-nya pasti ini. Yang di kirinya pasti spin up. Nah, berarti kita harus mencoret kan si basis di mana si A-nya ini spin down ya kan. Kita mau coret ini. Tapi karena mereka jadi kesatuan, berarti mereka harus dicoret bareng gitu. Dengan kita meruntuhkan si spin down-nya A, kita juga meruntuhkan si spin up-nya B gitu. Dan kita dapatlah
langsung bahwa si B-nya spin down juga. Sedangkan kalau misalnya kita temukan yang si A-nya spin down, berarti kita mencoret yang ini, yang spin up-nya si A, tapi harus dicoret bareng juga sama spin down-nya B. Dan diketemukanlah bahwa ya mereka harus spin down dan spin up gitu. Lagi ini yang spin up A, spin down B, ini spin down A, spin up B. Ini notasi umum dari entangled state yang ada di PR paper, tapi gue bakal tulis di sini yang lebih umumnya lagi. Dimana quantum state yang entangled itu, misalnya AB, jadi kayak gini gitu. Secara matematis, kenapa si A sama si B ini nggak bisa dipisahin? Karena ini nggak bisa diganti jadi kayak gini. Ini ilegal menurut matematika, nggak bisa dipisahin kayak gini. Jadi yang si M itu punya term sendiri dan si N ini punya term sendiri. Ini nggak boleh menurut matematika. Nah, bahkan Albert Einstein menjuluki si fenomena ini sebagai spooky action at a distance. Ya, spooky. Impossible. That would be spooky action at a distance. Kenapa spooky? Karena argumennya gini. Nih, misalnya ya, begitu kita mati nih yang satu ini, jadi dia berubah. Set. Waktu dia berubah, dia langsung mengirimkan sinyal gitu. Set. Yang mengatakan bahwa, weh, gue udah dia mati nih, gue udah berubah. Buat ngasih tahu yang satu lagi. Begitu sampai di sini, baru dia terima pesannya. Oh, lu udah berubah, ya udah gue berubah juga deh. Truk. Oke. Argumennya, ada pesan, ada sinyal yang dikirimkan dari yang sini ke yang sini. Artinya, harus ada waktu kan? Masalahnya, kita tahu bahwa si quantum entanglement ini terjadi secara instan, secara barengan. Ya, kita nggak peduli lah yang ini mau di mana kek, mau dekat kek, mau jauh kek. Yang kita tahu asalkan kita udah amati misalnya yang ini spin up, oh yang satunya spin down. Yang ini spin down, oh yang satunya spin up. Terjadinya barengan, kita begitu lihat amati, kita langsung tahu gitu kan. Kita bodo amat lah yang satu mau di mana. Jadi sesuai dengan argumen itu, sinyal yang dikirim dari sini ke sini harus berkecepatan infinite atau melebihi kecepatan cahaya. Kita tahu sendirilah, Pak Albert Einstein ini adalah bapak relativitas gitu. Masa iya dia mau terima begitu aja sesuatu yang lebih cepat dari kecepatan cahaya? Ya, itu kan sesuatu yang dilanggar di relativitas. Makanya dia bilang ini nggak mungkin terjadi. Salah satu penggambaran lain yang dipakai oleh Albert Einstein adalah dengan dadu. Misalnya nih, kita punya 2 dadu, terus kita masukin gelas, terus kita kocok. Habis itu kita taruh. Nah, menurut fisika kuantum, asalkan belum dibuka, semua mata dadunya menghadap ke atas dalam waktu yang bersamaan. Dia dalam keadaan superposisi, ya kan? Sampai suatu saat kita buka lah, dan gak semua mata dadunya lagi menghadap ke atas dalam waktu yang bersamaan. Dia kolaps lah, cuma satu mata dadunya yang menghadap ke atas. Begitu kita buka, dia yang di sini juga langsung kolaps gitu. Padahal gelas yang di sininya nggak dibuka. Itu yang menurut fisika kuantum. Nah, menurut Albert Einstein yang sebenarnya terjadi adalah begitu kita taruh, ya udah gitu. Yang di sini udah satu mata dadu doang yang menghadap ke atas, yang di sini juga cuma satu mata dadu doang yang menghadap ke atas, nggak ada lagi superposisi. Terus apalagi kalau misalnya kita buka yang di sini, ya nggak, itu nggak mempengaruhi apa-apa yang di sini gitu. Yang di sini udah ada dari sananya kayak gitu menghadap satu ke atas. Pengibaratan dengan dadu inilah yang melatar belakangi Einstein untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak bermain dadu. Dan dibalas oleh Niels Bohr yang waktu itu lagi berdebat sama Einstein bahwa Einstein berhenti kasih tahu Tuhan apa yang harus Tuhan lakukan. Dan akhirnya berpuluh-puluh tahun lagi dibalas oleh Stephen Hawking bahwa Tuhan tidak cuma bermain dadu, tapi kadang ia juga melemparkannya di tempat di mana dadunya nggak bisa kelihatan. Ya, memang yang Stephen Hawking out of context. Stephen Hawking lagi ngomongin black hole. Tapi anyway, ini adalah sebuah seri yang berkelanjutan dari para jenius yang bermain dadu. Balik ke topik, argumen Einstein yang membawa-bawa relativitas ke sini itu cukup kuat. Ya, ini adalah sebuah pukulan besar buat fisika kuantum waktu itu dan bapak-bapak fisika kuantum awal. Lebih lanjut lagi, Albert Einstein, Boris Podolsky, dan Nathan Rosen ini nggak puas gitu dengan pukulan itu. Dia melanjutkan dengan mengikut sertakan juga apa yang masih kurang di fisika kuantum menurut mereka. Kita tahu nih, mereka mau bilang fisika kuantum belum komplit. Ya, bisa jadi kan nanti orang nanya lagi balik, terus apa yang kurang? Makanya mereka udah siapin nih. Ini loh yang kurang. Apa yang kurang? Ada teori baru, yaitu local hidden variable. Sekarang kita mau bandingin nih, apa yang terjadi di quantum mechanics sama yang terjadi di local hidden variable. Oke. Ini yang di kiri ini yang quantum mechanics, ini yang local hidden variable. Dimana ini adalah tahapan-tahapan dari awal sampai akhir. Ini yang pertama, ada tahapan dimana ya sebelum si partikelnya ini dipertemukan, diinteraksiin. Terus ini yang tahapan kedua, ini waktu mereka diinteraksiin. Yang ketiga setelah dipisahin. Yang keempat ini setelah diamati pakai mesin pengamatan. Ini gue gambar di sini aja, setengah gerak eksperimen. Oke.
Langsung gue bahas dulu yang quantum mechanics. Pertama-tama, sebelum diinteraksin, kita tahu bahwa si A sama si B ini dalam keadaan superposisi, ya kan? Mereka bisa di dalam keadaan superposisi, sebutlah quantum state-nya kayak gini. Setelah itu, waktu interaksiin, apa yang terjadi? Ya, mereka entangled, ya kan? Dan mereka share the same quantum state, sebutlah si AB. Dimana ini gue tulis saja seperakar 2, spin up, spin down, plus spin down, spin up. Setelah itu, setelah dipisahin, si keadaan dimana mereka entangled ini masih tetap terjaga gitu. Hubungannya tetap terjaga walaupun mereka dipisahin sejauh apapun gitu. Dan ya, si quantum state-nya masih sama. Terus yang di sini masih ada hubungannya. Dan apa yang terjadi? Quantum state-nya setelah dia mati, collapse antara salah satunya. Di sini gue tulis saja misalnya dia ditemukannya yang si A-nya spin up dan si B-nya spin down. Oke, jadi dia spin up, spin down, yang sininya collapse. Nah, sekarang kita bandingin sama yang local hidden variable. Oke. Gimana yang terjadi? Apa yang membedakan? Gitu. Yang pertama dulu, sebelum si A sama si B ini diapa-apain. Nah, menurut local hidden variable, nggak ada superposisi kayak gini. Jadi ya si A ini dari sananya misalnya udah spin up dan si B ini dari sananya misalnya udah spin up juga lah. Jadi dari sananya ya nggak ada kayak keadaan spin up dan spin down ini dalam waktu yang bersamaan. Apa yang terjadi waktu mereka ditraksin adalah kayak gini. Lu bayangin aja kalau misalnya lu punya 2 batang magnet terus ditempelin gini, kepalanya sama utara selatan gitu. Tek. Apa yang terjadi? Ya yang salah satunya bakal ngebalik ya kan. Misalnya ngebalik bakal begini. Jadi yang sini utara selatan, yang sini bakal selatan utara gitu. Ya nggak bisa bersatu utara sama selatan selatan. Jadi di sini salah satunya bakal ngebalik. Sebutlah yang B-nya yang ngebalik. Jadi yang B-nya bakal berubah jadi spin down. Oke. Nah, di sini major difference-nya di mana kalau di sini quantum state dari si A sama si B ini jadi satu, kalau di sini tetap kepisah gitu. Nah, kalau udah mereka dibawa pergi, berpisah, dan ya si A ini dari sananya udah spin up dan si B ini dari sananya udah spin down. Oke. Terus setelah dia mati, ditemukanlah ya udah berarti si A-nya ketahuanlah dia spin up dan ketahuanlah si B-nya ini spin down. Itu yang ngebedain quantum mechanics sama local hidden variable. Kenapa menurut Einstein, Podolsky, dan Rosen ini adalah solusinya? Karena sebelumnya menurut mereka gini kan, waktu kita amati si A nih, terus ditemukan dia spin up gitu. Dia harus ada sinyal yang nyamperin ke si B, terus ngasih tahu si B bahwa dia spin down, dia collapse. Dan kita tahu bahwa kecepatan sinyal yang disampaikan ini harus melebihi kecepatan cahaya ya kan. Ada pembawaan informasi yang melebihi kecepatan cahaya yang dilarang sama relativitas. Tapi kalau di local hidden variable, yang terjadi adalah si A sama si B-nya ini nggak perlu berkomunikasi ya kan, nggak perlu saling kasih tahu sama lain. Dan informasi yang dibawa sama si A bahwa dia ada spin up, ya dibawa dengan kecepatan yang sama gimana si orangnya ngebawa si partikelnya. Dan itu pasti lebih kecil dari kecepatan cahaya. Ya, setelah itu hebohlah dunia perfisikaan. Banyak ilmuwan yang udah mulai percaya sama IPR dengan teori local hidden variable-nya. Tapi masih banyak juga yang berpegang teguh sama teori fisika kuantum yang menurut mereka udah komplit gitu aja. Dan ya, gimana cara menghentikan perdebatan ini? Tentunya dengan cari tahu mana yang benar, buktinya, mana yang benar antara kedua ini. Dan ini bukan sesuatu yang sederhana. Kenapa? Ya karena kita nggak pernah melihat superposisi, kita nggak pernah melihat entanglement, kita nggak pernah melihat si the collapse, ya karena emang dari sananya ini nggak bisa dilihat oleh mata telanjang gitu aja. Jadi ini sesuatu yang sangat sulit untuk dibuktikan. Dan sedihnya tahun 1955 Albert Einstein wafat, 1962 Niels Bohr wafat, dan ya masih belum ditemukan buktinya mana yang benar. Sampai waktu itu fisikawan ini udah pada ngelupain lah, semacam ngelupain perdebatan mereka. Mereka udah ya udahlah kesampaian aja lah, nggak penting nih hidden variable sama fisika kuantum yang benar yang mana. Udah mulai terbengkalai lah misi untuk membuktikan mana yang benar. Sampai suatu saat seorang fisikawan bernama John Bell menemukan suatu titik yang bisa membuktikan di antara kedua ini mana yang benar mana yang salah melalui Bell's Theorem-nya yang dikeluarin tahun 1964. Bell's Theorem. Pertama-tama kita butuh dulu ada 2 partikel, oke? Abis itu kita interaksiin di satu laboratorium yang sama dan mereka akan entangled. Kan? Abis itu apa yang bakal kita lakuin adalah kita mau pisahin mereka di 2 tempat yang berbeda. Sebutlah yang ini
Yang si kiri ini dibawa sama Profesor Oki, dan si kanan ini dibawa sama Profesor Apao. Jadi mereka dibawa pergi, dan sebutlah mereka ada di dua kota yang berbeda. Si Oki ini ada di Taipei, dan si Apao ini ada di Bandung. Nah, Profesor Oki sama Profesor Apao ini mau bawa masing-masing ini ke laboratorium gitu. Nah ini, masing-masing Oki dan Apao ada di laboratorium yang masing-masing juga punya alat stand gelap untuk mengamati si spin partikel ini dan spin partikel ini. Oke. Ini tampak depan dari mesin stand gelap. Nah, gimana cara mengamati spin suatu partikel pakai mesin stand gelap? Caranya adalah ditembakin dari sini si partikelnya. Tuh. Nah, kalau misalnya setelah ditembakin dia belok ke atas atau dari sini dia tadi di tengah terus lama-lama belok ke atas, maka dia dibilang juga spin up, dan kalau dia lama-lama belok ke bawah, dia bilang juga spin down gitu. Apa yang bakal terjadi waktu si Oki ini mengamati spin si partikel ini 200 kali? Ya, 100 kali bakal ketemu spin up dan 100 kali bakal ketemu spin down, ya kan? Karena probabilitasnya 50-50. Tapi dari 200 eksperimen itu, tiap kali kita nemuin si partikel yang dibawa Oki ini spin down, kita mau buang hasil eksperimennya, kita mau abaikan. Jadi yang mau kita anggap itu cuma yang 100 kali spin up-nya doang gitu. Nah, jadi di sini si Oki kita anggap dia dapat 100 kali spin up dan 0 kali spin down, karena yang tiap kali spin down-nya dibuang hasilnya. Jadi di sini dia bakal 100 kali ke atas. Apa yang bakal terjadi buat partikel yang diamati sama Apao tiap kali si Oki mendapati spin up? Ya, dia bakal selalu dapati spin down, ya kan? Berarti ini bakal jadi 100 kali spin down di eksperimen yang sama. 0 kali spin up dan 100 kali down, karena mereka spinnya selalu berkebalikan. Terus apa yang dibahas sama Bell's theorem? Nah gini, pertama-tama gue mau definisiin dulu nih bahwa mesin yang lagi kayak gini keadaannya itu dianggap mesinnya lagi berdiri tegak gitu. Ya, dia nggak terbalik, nggak tiduran, ya dia berdiri tegak gitu aja. Yang ini juga berdiri tegak. Nah, di Bell's theorem ini kita bakal otak-atik nih si mesinnya. Jadi nggak berdiri tegak semua, tapi ada yang dimiringin. Misalnya yang di sini dimiringin gitu. Yang ini masih tegak, yang ini udah dimiringin ke arah situ. Oke. Waktu si Oki mendapati dia 100 kali spin up dan 0 kali spin down, apa yang bakal terjadi buat yang diamati sama si Apao waktu mesinnya dimiringin? Pertama-tama, ya spin up sama spin down-nya bakal beda. Dia spin up kalau si partikelnya ketarik ke atas sini, dan dia spin down kalau si partikelnya ketarik ke bawah sini, ya kan? Tapi kalau buat yang dimiringin, ya spin up-nya dia ketarik ke atas sini. Jadi bukan ke sini, malah ke sini. Oke, ini dianggap sebagai spin up dalam theta gitu. Dan spin down-nya kalau dia tarik ke bawah sini. Nah, kalau yang sebelumnya sama-sama tegak dia matinya, kita bakal nemuin bahwa si Oki 100 kali spin up dan si Apao 100 kali spin down, ya kan? Tapi kalau dia dimiringin 100 kali spin up di si Oki, ternyata di si Apao nggak 100 kali spin down dalam theta. Misalnya, ternyata yang ditemukan si Apao ini 20 kali spin up dalam theta dan 80 kali spin down dalam theta gitu. Jadi dia bakal ada yang 20 kali ke sini dan 80 ke sini. Atau misalnya 30 kali spin up dalam theta dan 70 kali spin down dalam theta. Beda sama sebelumnya yang 0 kali spin up dan 100 kali spin down gitu. Oke, sebelumnya gue mau definisiin dulu bahwa sudut yang dibentuk di antara kedua mesin pengamatan ini, yang satu ini tegak, terus yang satunya ini miring ke situ, dinamain juga theta gitu, sudut theta. Nah, apa yang dibilang sama Bell's theorem? Ternyata Bell's theorem menemukan bahwa quantum mechanics sama si local hidden variable gak sepakat di kedua angka ini gitu. Misalnya menurut quantum mechanics saat theta-nya 30 derajat, si ini bakal 30 kali spin up dalam theta dan 70 kali spin down dalam theta gitu. Tapi kalau menurut local hidden variable di sudut yang sama 30 derajat, dia misalnya bakal 35 kali spin up dalam theta, atau di sini 65 kali spin down dalam theta. Nah, inilah yang ditemuin sama Bapak John Bell gitu. Dan ya, ini bisa dihitung dan bisa dijadiin grafik kalau misalnya kita hitung dia secara kontinu gitu. Di setiap sudut kira-kira berapa perbandingannya spin up dalam theta sama spin down dalam tetanya. Ya, ini dia grafiknya di mana sumbu Y-nya itu nunjukin berapa kali si Apao nemuin partikelnya spin up dalam theta, sedangkan si sumbu X-nya itu ya besar si sudut tetanya.
Dan ini garis yang birunya nunjukin prediksi dari local hidden variable, dan garis merahnya nunjukin prediksi dari quantum mechanics, dan ya kelihatan beda gitu kan. Dan ya, waktu John Bell ngerumusin ini, John Bell sadar bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakuin, bisa dieksperimenin langsung, dan hasilnya adalah kayak gini. Kayak kita bisa lihat di sini bahwa hasil percobaannya selalu sepakat, selalu setuju sama prediksinya quantum mechanics, dan ya dia nggak pernah melenceng gitu. Yeay, artinya quantum mechanics yang benar, dan di sini yang salah adalah si local hidden variable. Ya, Einstein terbukti salah di sini. Nah, terus lu mungkin bertanya-tanya, apakah artinya si teori relativitas Einstein ini terdisprove? Ternyata enggak. Soalnya sebenarnya pada dasarnya kesimpulan Einstein yang bilang bahwa ada sinyal yang ditransfer dari satu partikel ke partikel yang lainnya waktu quantum entanglement itu nggak benar. Sebenarnya nggak ada sinyal yang ditransfer di antara mereka. Bukti gampangnya gini deh, kita pakai yang eksperimen ini yang waktu sama-sama tegak gitu. Nah, kalau misalnya si Oki dapat dia spin up, dalam waktu yang sama dia tahu bahwa si Apau pin down ya kan, dia meruntuhkan superposisi partikelnya Apau. Tapi si Apau-nya nggak tahu kalau dia bakal nemuin spin down sebelum dia ngelakuin eksperimennya sendiri gitu kan. Atau dia juga bisa tahu dengan cara si Oki nelpon si Apau, dan ya telepon ini kan tidak melebihi kecepatan cahaya gitu. Jadi ya nggak ada sinyal, nggak ada informasi yang disampaikan dalam kecepatan cahaya atau lebih di quantum entanglement ini sebenarnya. Oke, mungkin lo cuma mau berpendapat bahwa oh ya udah ini superposisi ada, entanglement ada, it's just another day of proving physics things. Tapi nggak sesederhana itu. Kenapa? Karena kita tahu fisika kuantum ini penuh dengan keanehan-keanehan. Dan dari yang tadi gua bahas, kita udah harus terima gitu. Bahwa si fisika kuantum ini benar-benar terbukti. Dan segala sesuatu yang aneh itu beneran terjadi di dunia yang kita hidupin sekarang. Iya, di dunia ini yang ada di sekeliling kita. Sekeliling kita ini banyak banget hal-hal aneh yang mengikuti fisika kuantum. Kita nggak bisa lagi lari dari kenyataan, lari dari realita bahwa segala sesuatu yang kita hadapi sekarang ini, alam semesta kita ini diatur di bawah hukum probabilitas dan keanehan fisika kuantum. Oke, sebelumnya gue udah bahas gimana kita bisa merubah sesuatu di kejauhan dalam waktu yang bersamaan, secara instan. Sekarang gimana kalau gue bilang, kita bisa ngerubah sesuatu nggak cuma di kejauhan dalam waktu yang bersamaan, tapi kita bisa merubah sesuatu di kejauhan yang ada di masa lalu. Ya, jadi kalau kita merubah masa depan, kita bisa merubah masa lalu. Kalau ini sampai benar, berarti kan kita seakan-akan bisa mutar balikin waktu, rewrite the time gitu kan. Dan ya ternyata ini bisa dilakukan, dan gue nggak bakal bahas itu di sini. Jadi till we meet again.